BIMWK Awards 2020 kategori Analysis Building. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Suwandi Hasan sebagai Ketua Tim Afiasa. Lalu rekan saya. Nama saya Fahmi Aulia Ahmad Firdaus sebagai anggota Tim 1. Dan saya Gina Yunia sebagai anggota 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan perihal hasil analisis gedung apartemen eksekutif di Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada pengenalan Afiasa Tim, yang kedua ada tim overview, yang ketiga ada latar belakang mengenai proyek ini sendiri, yaitu yang keempat ada project description, yang kelima ada keunggulan struktur gedung dari Afiasa Tim, lalu yang keenam ada scope of work dan timeline event, yang ketujuh adalah challenge identification dari pelaksanaan proyek ini sendiri, lalu yang kedelapan ada main goals, yang kesembilan adalah project execution, yaitu proses eksekusi dari proyek itu sendiri, dan yang terakhir adalah video animasi. Baik, untuk tim overview, sebelumnya kami merupakan salah satu finalis dari kompetisi bangunan gedung Indonesia tahun 2019 yang diadakan oleh Kemendikbud dan dilaksanakan di Politeknik Negeri Jakarta. Berikut adalah foto-foto dari dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung. Baik, pada bagian latar belakang yang pertama akan saya jelaskan yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun semakin bertambah. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan hunian menjadi semakin bertingkat. Namun hal ini terbalik dengan ketersediaan lahan yang ada. Oleh karena itu, solusi yang dapat kita laksanakan untuk mengatasi masalah tersebut ialah membuat hunian vertikal, di mana hunian vertikal ini hanya memerlukan sedikit lahan, namun dapat menampung banyak orang. Namun di sini kita menghadapi beberapa tantangan, diantaranya yaitu tantangan alam, di mana Indonesia, khususnya Jakarta, terletak pada daerah Ring of Fire, di mana daerah ini memiliki intensitas gempa yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus merencanakan bangunan yang sangat kuat dan juga memenuhi persyaratan yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai project description dari proyek yang kami kerjakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai lokasi pembangunan. Untuk lokasi pembangunan sendiri, kami tetapkan di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Mengapa demikian? Karena gedung yang kami rancang merupakan sebuah gedung apartemen, di mana menurut kami lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat cocok dan strategis untuk dibangun sebuah apartemen. Lalu yang kedua ialah analisa struktur. Untuk analisa struktur yang sendiri, kami menggunakan sistem 3D dengan software StarProfi 8i. Lalu selanjutnya untuk berat struktur keseluruhan dari struktur yang kami rancang kurang lebih 34.000 ton. Lalu selanjutnya untuk software yang kami gunakan selain StarPro, kami juga menggunakan software AutoCAD versi educational. Lalu untuk pengaruh data, di mana koefisien stabilitas kurang dari koefisien stabilitas maksimum yang diizinkan dari peraturan yang digunakan. Lalu selanjutnya untuk fungsi bangunan, di mana fungsi bangunan dari sebuah apartemen seperti kita tahu ialah sebagai rumah tinggal. Lalu selanjutnya untuk sistem struktur yang digunakan ialah sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Pulau Jawa merupakan daerah yang memiliki intensitas terhadap gempa relatif tinggi. Maka dari itu dalam proses desain harus digunakan desain struktur rangka pemikul momen khusus atau yang kita kenal dengan SRPMK. Lalu selanjutnya untuk jenis beban. Jenis beban kami kelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama ialah dead load atau beban mati, lalu superimposed dead load atau beban mati yang ditambahkan, lalu beban hidup atau live load, dan juga beban gempa atau earthquake. Lalu selanjutnya untuk persyaratan simpangan antar lantai harus kurang dari simpangan antar lantai maksimum yang diizinkan oleh SNI 1726/2012. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa keunggulan struktur gedung oleh Afiasa Tim. Yang pertama dari skala faktor atau skala gaya, bahwa gaya yang diakibatkan dari respons vektor itu sudah melebihi 85% dari gaya gempa statik. Lalu yang kedua, simpangan antar lantai yang terjadi itu sudah lebih kecil sama dengan dari simpangan antar lantai izin, di mana simpangan antar lantai izin ini sudah diatur dalam tabel 16 SNI 1726/2012. Lalu yang ketiga, pengaruh data. Pengaruh data pada geser momen tingkat, gaya elemen dan struktur yang dihasilkan yaitu berupa stabilitas koefisien itu sudah lebih kecil sama dengan dari stabilitas koefisien maksimum. Lalu yang keempat, material yang kita gunakan adalah material beton bertulang, di mana material beton bertulang ini sumber dayanya di Indonesia mudah ditemukan, selain itu tahan api dan juga low akan maintenance. Untuk sebagian scope of work, hal yang pertama dilakukan yaitu pemahaman data proyek dan standar atau aturan yang digunakan.
Hal ini bertujuan agar proses analisis dapat dimodelkan semirip dan seakurat mungkin dengan rencana, sehingga proses pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk tahap selanjutnya yaitu pemilihan material. Material yang digunakan yaitu beton bertulang, perencanaan konfigurasi, dan preliminary design berdasarkan SNI 2847 tahun 2013 mengenai struktur beton bertulang. Untuk selanjutnya ada tahap pemodelan struktur dengan menggunakan STAAD.Pro. Pada proses pemodelan dilakukan penggambaran elemen struktur semirip mungkin dengan gambar arsitektur yang kami dapatkan. Hal ini bertujuan supaya hasil analisis memiliki keakuratan yang tinggi. Lalu, ada tahap perhitungan kegempaan dan pembebanan. Menggunakan metode dinamik dan statik, lalu menginput beban gravitasi berdasarkan SNI 1727 tahun 2013 mengenai pembebanan minimum struktur gedung. Untuk yang selanjutnya dilakukan analisis struktur dengan menggunakan STAAD.Pro sampai menghasilkan output yang diinginkan seperti detail penulangan, volume beton, berat struktur, data-data gaya dalam, displacement, dan lain-lain. Lalu dilakukan evaluasi dan koreksi hasil analisis. Bertujuan supaya hasil analisis memenuhi evaluasi batas kinerja struktur. Kemudian dilakukan perhitungan bill of quantity struktur untuk mengetahui besar biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek apartemen eksekutif di Tebet ini. Untuk timeline event, hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan fiksasi dosen pembimbing lalu pendaftaran BIM Wika Award yang dilakukan pada bulan November pada minggu keempat. Kemudian dilakukan pemahaman data proyek dan standar atau aturan yang digunakan pada minggu pertama. Kemudian konsultasi dan pengarahan dari pembimbing juga pemilihan material, perencanaan konfigurasi, dan preliminary design struktur yang dilakukan pada minggu pertama bulan Desember juga. Kemudian, pemahaman dan pemodelan struktur dengan menggunakan STAAD.Pro dilakukan pada minggu kedua bulan Desember sampai minggu pertama bulan Januari. Yang selanjutnya, konsultasi dan pengarahan dari pembimbing mengenai kegempaan dan pembebanan juga perhitungan kegempaan dan pembebanan dilakukan pada minggu pertama bulan Januari. Untuk yang selanjutnya, konsultasi dengan pembimbing mengenai hasil perhitungan kegempaan dan pembebanan dilakukan pada minggu kedua bulan Januari. Analisis struktur dengan menggunakan STAAD.Pro dilakukan pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Januari. Untuk yang selanjutnya, evaluasi dan koreksi hasil analisis dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Januari. Konsultasi dengan pembimbing mengenai hasil analisis, perhitungan bill of quantity dengan Microsoft Excel, dan pembuatan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari. Untuk penyusunan laporan dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Januari. Lalu pembuatan video animasi dan PowerPoint dilakukan pada minggu pertama bulan Februari. Lalu pengiriman laporan video dan presentasi dilakukan pada minggu kedua bulan Februari. Baik, pada bagian challenge identification diantaranya yaitu jenis tanah sedang. Hal ini berpengaruh terhadap output hasil desain struktur. Kemudian yang kedua ada lokasi pada kategori gempa khusus. Hal ini ditunjukkan oleh grafik respons spektrum yang ada di sebelah saya. Hal ini berpengaruh terhadap output gaya gempa yang akan dimasukkan kepada software STAAD.Pro. Kemudian yang ketiga ada kategori high-rise building, di mana perencanaannya ini lebih kompleks sehingga memerlukan banyak sekali perencanaan yang sangat matang. Kemudian yang terakhir ada struktur bangunan yang tidak beraturan. Hal ini membuat banyak tantangan karena untuk perencanaan pada struktur bangunan yang tidak beraturan maka lebih sulit daripada bangunan yang simetris. Baik, pada bagian BIM goals diantaranya yaitu yang pertama ada efisiensi analisis proyek sehingga analisis proyek dapat dilaksanakan lebih cepat. Kemudian lebih cepatnya proses perencanaan sehingga pelaksanaan proyek dapat dilakukan lebih cepat pula. Kemudian ada mengurangi resiko di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi di proyek. Kemudian ada perencanaan struktur dan biaya yang tepat sehingga menghasilkan biaya, mutu, dan waktu yang baik pula. Dan juga yang terakhir ada terintegrasinya BIM. Untuk project execution, gedung apartemen ini dianalisis menggunakan software STAAD.Pro versi 8.i yang tidak hanya menganalisis dan mengevaluasi batasan kinerja struktur, namun juga dapat menghasilkan output berupa total berat kebutuhan besi tulangan dan volume beton total dari suatu gedung. Lalu, kombinasi beban yang digunakan berdasarkan SNI 1726/2012,
pasal 422 dengan nilai CS 0,039 dan waktu fundamental 1,311 second, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur gedung sudah aman dan memenuhi batasan kinerja struktur sebagai berikut. Yaitu yang pertama, simpangan antar lantai yang terjadinya itu lebih kecil daripada simpangan antar lantai izin, di mana simpangan antar lantai yang terjadi yaitu 53,63 mm dan simpangan antar lantai izin itu 70 mm. Lalu yang kedua, pengaruh P delta, di mana pengaruh P delta ini sudah memenuhi izin juga, yaitu di mana koefisien stabilitas yang terjadi yaitu 0,055 dan koefisien stabilitas maksimumnya itu yaitu 0,039. Baik, selanjutnya dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan detail penopang dari elemen struktur seperti yang kita lihat dari tampilan berikut. Lalu volume beton secara keseluruhan dan berat tulangan dari setiap diameter tulangan seperti tampilan berikut ini. Dari hasil output tersebut dapat memudahkan kita dalam proses perancangan BOQ atau Bill of Quantities sehingga pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien dan juga tentunya lebih cepat. Berikut merupakan hasil Bill of Quantity berdasarkan data volume beton dan tulangan yang didapatkan dari hasil analisis software StatPro. Dari hasil analisis StatPro didapatkan volume pekerjaan beton sebesar 10.308,2 meter kubik dengan harga per meter kubik 860.000 sehingga jumlah harga menjadi 8,8 miliar dengan bobot 41,8%. Dan untuk volume pekerjaan besi didapat hasil seperti yang terlihat pada gambar, sehingga total biaya yang didapat sebesar 21,5 miliar dengan bobot 100%. Berikut kami tampilkan gambar 2 dimensi model hasil analisis StatPro. Terdapat rancangan 2 dimensi basement 3 sampai basement 1, rancangan 2 dimensi ground floor, rancangan 2 dimensi lantai 2, rancangan lantai 3 sampai 5, rancangan 2 dimensi lantai 6 sampai 12, rancangan lantai 13 sampai 18, rancangan 2 dimensi lantai 19 sampai 20, dan rancangan lantai 21. Berikut gambar 3D models yang dihasilkan dari software StatPro. Berikut dokumentasi pada saat proses pelaksanaan proyek. Yang pertama, dilakukan belajar mandiri dan dilakukan bimbingan intensif bersama dosen pembimbing. Selanjutnya, akan kami tampilkan video animasi dari Atia Satin.